Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang dengan segala nikmatnya kita bisa menyempurnakan amalan-amalan saleh kita. Pada hari ini kita berada di 23 Ramadan 1441 Hijriah. Ramadan yang memberikan banyak pelajaran kepada kita tentang makna daripada kehidupan, bahwa kehidupan yang kita jalankan ini bukanlah kehidupan yang sia-sia, tapi semuanya memiliki pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, apakah kalian mengira bahwa kalian itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disia-siakan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban di hadapan Allah? Dan apakah kita diciptakan oleh Allah tanpa maksud? Tentunya tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Salah satu ibadah kita adalah kita berolahraga, menjadikan tubuh kita tubuh yang kuat. Karena sebagaimana sabda Nabi SAW, al-mu'minun qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minina dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, walaupun dari dalam setiap mukmin yang kuat ataupun mukmin yang lemah itu punya kebaikan di antara mereka, punya kebaikan yang besar. Mukmin yang lemah dengan kelemahannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rahmat, dikabulkannya doa-doa, sebagaimana ada satu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah akan menolong umat ini bidu'aifiha, dengan orang-orang yang lemah. Innallaha yansuru hadhil umma bidu'aifiha. Allah akan memberikan pertolongan kepada umat ini dari orang-orang yang lemah. Dengan apa Allah memberikan pertolongan dari orang-orang yang lemah? Bisolatihim, dengan salat-salat mereka. Wa ikhlasihim, dan juga dengan keikhlasan mereka. Wa da'watihim, dan juga dengan doa-doa mereka. Maka mukmin yang kuat adalah mukmin yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seorang mukmin harus mempersiapkan diri untuk bekal kehidupan akhirat. Dan bukan hanya itu, kehidupan akhirat dan ibadah kepada Allah tidak akan pernah bisa tegak dengan baik kecuali kita memiliki perangkat-perangkatnya. Kita bisa sholat berdiri, lalu kita mengucapkan takbiratul ihram, dan kemudian kita juga bersedekap sampai kita turun ke bawah, ya, lalu kita bersujud, kemudian kita juga duduk. Itu semua dengan tenaga, semua dengan fisik. Tentunya fisik yang kuat bisa semakin menyempurnakan ibadah seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fisik yang lemah, maka tentunya banyak sekali ulur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sakit atau kepada orang-orang yang fisiknya itu lemah. Ala kulli hal, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita persiapkan diri kita agar memiliki kekuatan, khususnya adalah kekuatan iman. Iman itu dibangun di atas keyakinan yang kuat, dibangun di atas ma'rifatullah, dibangun di atas ma'rifatun nabi, dibangun di atas ma'rifatud dinul Islam bil adillah. Tidak akan pernah terbangun keimanan yang kokoh berupa keyakinan dalam hati, pengucapan dengan lisan, dan juga amal dengan anggota tubuh, kecuali seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu sarana seseorang untuk mengenal Allah adalah menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu adalah perjalanan panjang, membutuhkan biaya,
Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, lan tanalul ilma illa bisittin. Tidaklah seseorang itu mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Di antaranya adalah al-mal, yaitu harta. Di antaranya adalah al-hirs, kita memiliki keinginan yang kuat. Wa irsyadu ustadzihi, kita mengikuti arahan-arahan para ustadz. Maka dengan ilmu tersebut Allah memberikan kepada kita faidah-faidah yang besar. Dan ketika menuntut ilmu, para ulama kita lihat Al-Imam Al-Bukhari harus berjalan berbulan-bulan untuk mendapatkan ilmu daripada hadis Nabi SAW. Imam Abi Hatim Ar-Razi yang memiliki guru yang sangat banyak sekali. Bahkan diriwayatkan, dijelaskan, dikisahkan bahwa dia memiliki guru lebih dari 3.000 guru. Bagaimana mungkin itu bisa dia lakukan tanpa kekuatan? Maka kekuatan iman, kita bisa mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal dinul Islam dengan dalil, itu semua dengan kekuatan dan tenaga. Maka seorang mukmin yang kuat itu harus melakukan riyadhah al-badaniyah, yaitu olahraga fisik. Dia harus kuat bersama dengan keluarga, dia juga mendidik anak-anaknya, keluarganya untuk menjadi mukmin-mukmin yang kuat. Dan Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah apa-apa yang kalian mampu daripada kekuatan. Apa kekuatan yang harus dipersiapkan? Wa min ribat al-khayl, dari kuda-kuda yang tertambat, dari fasilitas-fasilitas yang tidak bermanfaat, yang hanya dimanfaatkan untuk dunia saja. Kita punya mobil, punya motor, punya tenaga, dimanfaatkan untuk dunia saja. Sayang, sangat disayangkan. Karena setiap yang kita pergunakan dari kehidupan dunia ini yang bukan untuk zikir kepada Allah, wa man walah au aliman au muta'alliman, semuanya terlanat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dunya mal'unah, mal'unatun ma fiha. Dunia itu terlaknat. Terlaknatlah apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man walah, dan orang yang senantiasa menginginkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Au aliman, atau orang-orang yang alim, atau orang-orang yang alim, au muta'aliman, atau orang-orang yang senantiasa ingin mempelajari daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka sayang apabila tenaga, fasilitas yang Allah berikan kepada kita hanya untuk hal-hal duniawi saja. Orang naik sepeda, berolahraga di tempat-tempat gym, agar badan mereka sehat, terlihat gagah, untuk menjadi seorang olahragawan, menjadi orang yang sepak bola, bermain sepak bola, dan dia hebat, ya. Ya ini sayang apabila hanya dipergunakan untuk hal-hal yang duniawi saja, ya, sehingga mereka hanya untuk berlomba, ya, dengan sesuatu yang tidak memberikan faidah kepada agamanya, ya. Berlomba untuk memberikan sesuatu yang tidak berfaidah kepada agamanya. Bahkan dijadikan perlombaan itu sebagai satu-satunya jalan yang mereka jalankan untuk mendapatkan dunia dan kebahagiaannya, sehingga banyak lupa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Badan yang kuat bisa menyebabkan orang menjadi sombong, ya. Betapa banyak para petinju-petinju yang kuat, ya, dan orang-orang yang memiliki kekuatan dan menang dia dalam semua kompetisi, lalu dia merasa dirinya itu memiliki kekuatan. Dan kita lihat banyak di antara mereka yang akhirnya mabok-mabokan, bermain wanita, ya, dan hidup berfoya-foya karena mereka merasa kuat. Tapi tidakkah kita memperhatikan banyak orang-orang yang kuat yang kita kenal dari para aktor-aktor yang kuat, kita lihat tenaganya bermain bola, ya, berolahraga, tapi rupanya Allah kehendaki meninggal dunia, maka meninggal dunia. Mau badannya kuat atau lemah, sakit atau tidak, itu hanya sebab,
ya. Sedangkan orang ketika meninggal dunia, ya dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi kita mempersiapkan diri apa yang kita mampu dari ar-ribatil khail, kuda-kuda yang tertambat, turhabuna bihi aduwallah, yang dengannya kita ini bisa membuat musuh-musuh Allah itu menjadi gentar. Bukan malah mengikuti perilaku para musuh-musuh Allah. Justru dengan memiliki keimanan yang kuat, mentalitas yang bagus, komitmen yang tangguh, dan juga ketabahan dalam semua keadaan yang Allah berikan kepada kita, dan juga fisik yang memadai, karena memang dia melatih dirinya dengan olahraga-olahraga, ya. Maka para musuh-musuh Allah ini akan berhitung, ya, untuk menggoda orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, karena memang diawali daripada keimanan kepada Allah, ya. Tapi memang terkadang, ya, seseorang itu yang memiliki hanya fisik yang kuat tapi keimanan yang tidak kuat, bahkan cenderung keimanan itu tidak ada, ya, mereka akan tergoda, ya, dengan aneka hidangan-hidangan dunia yang dibuat oleh orang-orang kafir. Karena sebagaimana ada orang-orang kafir yang pernah mengatakan, untuk menghancurkan kaum muslimin itu tidak perlu kita mengirimkan rudal-rudal, cukuplah kita mengirimkan kepada mereka wanita-wanita, minum-minuman keras, ya, sehingga Allah azab mereka dengan hal-hal yang demikian. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mukmin yang kuat adalah mukmin yang lebih dicintai oleh Allah, kuat dalam iman, kuat dalam mentalitas, kuat dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi semua program-program yang telah dibuat oleh musuh-musuh Allah untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal dengan al-ghaz al-fikr, yaitu perang pemikiran. Mereka akan merusak daripada akidah-akidah kaum muslimin. Mereka akan menjauhkan kaum muslimin daripada syariat Allah. Mereka akan menutup pemikiran-pemikiran kaum muslimin daripada menegakkan agama Allah, ya. Dan mereka juga akan menciptakan kepada kaum muslimin, yaitu diri-diri yang kurang ajar kepada agama Allah dan kepada ilmu dan kepada para ahli ilmu. Dan ini terjadi, orang-orang yang banyak menyebarkan berita-berita bohong di kalangan kaum muslimin. Taib, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi kita persiapkan diri kita agar memiliki kekuatan fisik, kekuatan akidah, ya. Dengan itu kita bisa menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ana sampaikan, ya, ini adalah hari 10 hari terakhir yang biasanya di antara kita melakukan itikaf di masjid dan tidak keluar. Tapi karena memang ini tidak ada masjid yang melakukan itikaf, walaupun ada sebagian masjid juga yang melakukan itikaf, ya, Allah taala alam, dan kita tidak melakukan itikaf dan kita stay di rumah, kita berolahraga, ya, tapi tetap kita hidupkan malam-malam kita. Upayakan setiap malam di 10 hari terakhir itu kita tidak tidur. Kita perbanyak zikir, membaca doa, dan jangan lupa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Taib, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Walafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.